Nah makanya semuanya harus vaksin dan vaksinnya harus 2 kali. Nyuwun sewu, saat ini dunia sedang waspada penuh terhadap varian Delta yang terbaru. Jadi yang kemarin varian Delta tok, saat ini sudah ada varian Delta yang lebih baru lagi, yaitu varian Delta AY42 namanya. Nah, ini bedanya di mana Bapak Ibu dari varian Alpha, varian Delta AY42 ini adalah varian, perbedaannya adalah pada spike-nya. Jadi kalau panjenengan membayangkan virus COVID itu bulat, pinggirnya ada durinya itu namanya spike. Nah, perubahan mutasinya mereka itu di spike-nya ini. Semakin lama spike-nya itu semakin runcing dan semakin bercabang-cabang. Pengaruhnya apa terhadap tubuh manusia? Pengaruhnya adalah mempercepat penularan dan mempercepat jalannya penyakit. Jadi kalau yang varian alfa ini spike-nya tumpul, durinya tumpul, sehingga butuh waktu lama dari virus itu nempel di saluran nafas sampai dia sakit, butuh waktu lama. Bisa sampai 2 minggu baru terasa sakit. Tetapi yang Delta kemarin spike-nya lincip dan bercabang, sehingga butuh waktu nggak sampai 5 hari orang itu dari virus masuk sampai kemudian dia dinyatakan muncul gejala. Bahkan ada yang baru terinfeksi tiba-tiba dia sudah lemes. Kenapa? Karena sudah terjadi penurunan saturasi oksigen. Saking cepatnya proses jalannya penyakit. Jadi kecepatan spike itu mempengaruhi itu, dan termasuk yang Delta AY12 ini juga spike-nya yang berubah menjadi semakin runcing dan semakin bercabang-cabang. Nah makanya hal yang harus kita waspadai apa? Nomor 1, saya nyuwun tulung terkait dengan mobilitas warga. Jadi desa kembali harus dikuatkan terkait dengan antisipasi siapa yang masuk ke desa panjenengan, terutama mereka yang datang dari luar negeri atau setelah bertemu dengan orang-orang yang datang dari luar negeri. Ini yang harus diwaspadai karena sekarang ini Eropa sedang naik kasus COVID-nya dan itu disebabkan oleh varian Delta AY1.2 niki wau. Jadi nanti kalau liburan ini yang datang-datang ke tempat panjenengan nyuwun tulung ini perlu diwaspadai. Kenapa? Karena kita belum 100% vaksinnya. Belum 100% Bapak Ibu. Pemerintah mentargetkan herd immunity ini dicapai kalau sudah 70% warga vaksin dan vaksin 1 dan 2. Nyun sewu nggih 2 dosis loh ya, 1 dan 2. Saya sampaikan dan penjenengan bahwa mulai dari sekitar September dan sampai sekarang ini kita kan sudah bisa menekan angka pertambahan kasus COVID. Jadi setiap hari itu yang positif itu kalau nggak 0, 1, 2 orang. Sehingga saat ini kita rata-rata merawat tidak sampai 10 sampai 15 orang per hari ini yang dinyatakan positif sedang dirawat. Nah, dari semua orang yang dirawat positif COVID saat ini, bulan September dan sampai Oktober ini, itu adalah mereka-mereka yang belum vaksin sama sekali. Atau vaksinnya baru 1 kali. Jadi kalau ada 3 orang yang sakit, yang 2 ini belum vaksin, yang 1 baru sekali vaksinnya niku pun suwi pisan. Jadi dia berpikir wis vaksin sitok ae wis mari, padahal vaksin itu harus 2. Bapak Ibu nyuwun sewu, vaksin itu sama dengan nama lainnya imunisasi. Bayi mawon niku lho divaksin lho bolak-balik. Nggih, bolak-balik lho ya. DPT itu bolak-balik. Kalau yang tahu di posyandu kan nanti datang lagi divaksin lagi. Lah kita itu loh cuma di 2 kali saja ini supaya dapat kekebalan saat ini. Nah makanya memang harus 2 kali. Nah ini saya yang nyuwun tulung jenengan nanti untuk informasikan, memastikan warga jenengan nanti vaksin sebanyak 2 kali. Nah kalau 70% kita itu ada 862.000 warga kita sasaran vaksin. Nah sisanya adalah anak-anak usia, jadi kita itu warga kita 1.170.000 yang divaksin sasarannya 862, sisanya usia 12 tahun ke bawah belum ada vaksinnya, makanya tidak divaksin.
Jadi yang divaksin 862.000 itu adalah yang usianya di atas 12 tahun. Kalau 70% tok yang divaksin, sisanya 30% itu tidak, maka 30% dari 862.000 ini masih 240.000 lebih Bapak Ibu. Ini kok banyak. Bayangkan terus kemudian yang lainnya nggak kena, yang 240.000 lebih memang terus mari ngoten positif, niku ya sudah kan menjadi satu masalah besar buat Kabupaten Mojokerto. Nah makanya semuanya harus vaksin dan vaksinnya harus 2 kali.